Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Marilah kita lanjutkan kembali materi pelajaran PPKN dengan KD kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anakku demi kebaikan kita bersama agar wabah COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak kita berdoa bersama, mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai doanya anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran materi pertemuan minggu yang lalu. Sebagaimana yang sudah saya anjurkan, sebagaimana yang sudah saya perintahkan untuk pertemuan kali ini, ya, kalian buka semua buku PDF-nya masing-masing. Buku PDF PPKN masing-masing yang berada di halaman 5. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang makna dan hakikat hak, makna dan hakikat kewajiban, serta juga sudah saya terangkan tentang arti warga negara. Apa yang dimaksud dengan warga negara? Apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang dimaksud dengan makna, hakikat, kewajiban? Ya, dan bagaimana kedudukan hak dan kewajiban terhadap warga negara. Selanjutnya akan saya terangkan terkait dengan masih materi hak dan kewajiban warga negara. Ya. Namun kita kaitkan dalam ajaran Pancasila. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kita tentunya sudah mengetahui semua bahwa Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah sebagai falsafah bangsa Indonesia. Itu kalau kita mengingat fungsi Pancasila sebagaimana mungkin sudah pernah kalian pelajari di jenjang kelas 10. Pancasila di samping sebagai ideologi, di samping sebagai falsafah, ya juga sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lah, disinilah nanti akan saya terangkan bagaimana substansi. Jadi, yang dimaksud substansi itu adalah watak. Ya. Jadi watak. Ya. Yang sebenarnya yang terdapat dalam isi nilai-nilai Pancasila jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Bagaimana watak atau substansi yang sebenarnya dari isi Pancasila ketika dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Ya. Dalam buku PDF yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
ya, bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 di halaman 5. Di sini sudah banyak diterangkan. Oleh karenanya, saya berharap sangat kepada kalian anak-anakku untuk membuka buku PDF-nya. Ya, setelah itu jangan hanya sekedar dibuka lalu dibaca. Ya. Di sana dinyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, Pancasila kita ketahui mempunyai nilai-nilai dasar yang bersinggungan dengan kehidupan manusia di Indonesia. Ya, isi Pancasila sudah tidak asing lagi tentunya bagi kalian semua. Anak TK pun sudah hafal. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Secara terpisah. Ya. Kemudian secara menyatu Pancasila juga dinyatakan dalam pembukaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang dikenal dengan pembukaan atau preambul yang terdapat pada alinea keempat tentang Pancasila. Tentunya kalian sudah hafal semua isi dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam alinea keempat. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jadi saya keluar sedikit dari nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila terlebih dahulu, karena kalau kita berbicara Pancasila itu berada di pembukaan alinea keempat. Pembukaan UUD 45 Undang-Undang Dasar kita singkat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 4 alinea. Sebagaimana yang terdapat dalam alinea 4 itu dijelaskan dan dinyatakan tentang dasar negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Pancasila. Oleh karenanya, di samping Pancasila fungsinya sebagai ideologi, sebagai falsafah, juga sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Di sana dinyatakan dalam pembukaan alinea 4, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Kemerdekaan artinya kebebasan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar. Satu. Kalau di teks terpisah ada satunya. Namun di alinea keempat itu langsung yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir dengan mewujudkan atau yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu isi Pancasila.
yang ternyata isi Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi bangsa, yang dijadikan sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, yang dijadikan sebagai sumber-sumber nilai kehidupan manusia, ya, itu ya mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus nanti dilaksanakan dan terdapat di dalam hak maupun kewajiban. Oke. Ya, Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban. Di sini dikatakan, ya, karena nanti dijelaskan, ya, melalui sila-silanya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi sangat menghormati, ya. Pancasila ini sangat menghormati hak yang dimiliki oleh manusia beserta kewajiban. Pada dasarnya, ajaran Pancasila itu ajaran agama kita. Ajaran agama Islam, semuanya ada dalam ajaran agama Islam. Dari sila pertama sampai sila kelima. Tidak ada pertentangan sedikit pun. Ya, butir-butir yang terdapat, yang terkandung dalam Pancasila dengan ajaran kita. Nanti kita simak baik-baik satu persatu. Kalau kalian ingin betul-betul meyakini bahwa Pancasila tidak ada, tidak bertentangan dengan ya nilai-nilai agama kita yang dianut sekarang, yang kita yakini sebagai satu-satunya agama menurut kita, yaitu agama Islam. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negaranya ini? Ya, pertama, Pancasila memberikan jaminan. Ya, jaminannya apa? Tentang hak asasi manusia melalui nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya ini. Jadi pada akhirnya hak asasi manusia ini sangat dihormatin. Tapi jangan sampai segala tindakan yang melanggar, ya, kewajiban yang melanggar hak kita sebagai manusia, semuanya mengatasnamakan hak asasi. Ya. Nilai-nilai Pancasila juga dapat dikategorikan menjadi 3. Ada nilai-nilai dasar. Jadi nilai-nilai dasar yang paling dasar. Ya, nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung atau tidak langsung mengatur hak kita dan kewajiban warga negara Indonesia. Oke, kita lanjutkan anak-anak di halaman 6-nya. Kenapa buku ini yang sudah saya share melalui EL juga saya terangkan biar asas manfaatnya ada. Ya, ketika tidak saya terangkan, ya walaupun tentunya tidak secara keseluruhan yang akan saya terangkan, maka bagi hal-hal yang terdapat dalam buku itu yang tidak kalian mengerti, ya mungkin tidak bisa memperoleh penjelasan, ya. Atau agar buku ini biar asas manfaatnya betul-betul total, ya, sehingga kita buka bersama buku PDF PPKN kelas 12 ya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi betul-betul asas manfaatnya itu terasa bagi kita, baik di sisi atau di posisi kalian sebagai pelajar maupun di posisi saya sebagai guru. Secara tidak langsung kita ini sudah membaca bersama. Karena kita membaca bersama, buku PDF yang kita buka pada kesempatan kali ini otomatis kita juga sudah belajar bersama. Diibaratkan kita ngaji Al-Quran,
Ya, cuman bedanya ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kita buka, kita baca, kemudian kita telaah bersama, berarti nanti bisa memahami isinya. Sama halnya dengan teks buku pelajaran ini. Semua ilmu itu baik selama ilmu itu ya bermanfaat bagi kita. Ya, anak-anakku yang sangat saya banggakan, ya, hak dan kewajiban warga negara ya dalam nilai-nilai Pancasila itu bagaimana ya. Sebagaimana di sini dikatakan bahwa isi Pancasila itu dari kelima sila tersebut ya betul-betul menjadikan sebuah ya cita-cita ya, cita-cita, tujuan dan nilai-nilai yang baik dan benar yang bersifat universal bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Jadi betul-betul nilai-nilai Pancasila di sini ya mengandung cita-cita, tujuan, nilai-nilai yang baik dan benar secara universal, secara umum sifatnya, sehingga ya jadi sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan bangsa negara Indonesia. Juga bagi kita sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila? Dapat kalian baca di halaman 6 ini. Ya, mulai dari sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana posisi dan kedudukan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Ya, kaitannya dengan hak, kaitannya dengan kewajiban. Ini semuanya diatur. Oleh karenanya, kalian di tingkat SNTA menengah atas ini dalam mempelajari Pancasila bukan hanya sekedar hafal. Pancasila ada berapa? Ada 5. Anak kecil pun, anak TK pun, anak PAUD pun hafal. Tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya inilah yang harus kalian fahami. Yang nantinya sebagaimana yang pernah saya katakan di awal pelajaran ini, bahwa nantinya akan kalian bisa melaksanakan dalam kehidupan, proses kehidupan sehari-hari. Jadi kalian dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar dihafalkan. Kalau isi Pancasila ada berapa? Ada 5. Ya, semua orang hafal ya. Apalagi ya siswa di tingkat menengah seperti kalian, anak kecil pun yang masih duduk di tingkat prasekolah sangat hafal bahwa isi Pancasila itu ada 5. Namun yang perlu kalian pahami dan perlu kalian telaah sehingga nanti bisa kalian realisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang terpenting adalah bagaimana sila-sila dari Pancasila itu ya yang terkandung di dalamnya bisa kalian laksanakan ya. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin hak warga negara untuk bebas ya memeluk agama, sebagaimana yang sudah sedikit saya singgung pada pertemuan sebelumnya yang dinyatakan dalam pasal 29 ayat 2 ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu dinyatakan dalam ayat 1-nya pasal 29, tapi ya jaminan ya tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing itu ada di pasal 29 ayat 2-nya ya, ayat 2-nya. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
menggarisbawahi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya, kewajiban kita apa sebagai warga negara? Seperti salah satu ya, yang dinyatakan dalam halaman 6 buku PDF ya PPKN kelas 12 ini. Ya, membina kerjasama, tolong menolong, ya, dengan pemeluk agama lain, ya, sepanjang dalam hubungan muamalah, ya, sesuai dengan situasi situasi dan kondisi masing-masing, ya, dengan cara saling hormat menghormati, jangan sampai satu sama lain ya tidak menghormati. Jangan sampai satu sama yang lain, agama yang satu dengan yang lain menimbulkan ya, sesuatu yang akhirnya membuat dan melahirkan sebuah permusuhan. Kita boleh fanatik tapi tidak boleh fanatisme. Fanatik ya, fanatik kepada agama kita bagus, luar biasa. Kita sebagai umat yang beragama Islam harus fanatik. Ketika saatnya sholat, kita harus sholat. Kewajiban-kewajiban kita sebagai umat beragama Islam harus kita laksanakan. Ya, itu fanatik. Kalau fanatisme berlebih-lebihan dalam arti sampai membenci, memusuhi, memfitnah agama orang lain, tidak boleh ya, apalagi di negara kita tidak boleh ya. Terkait dengan apa yang saya terangkan ini harus kalian garis bawahi, kalian harus membawa syiar ya, agama Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, sehingga tidak terkesan bahwa agama kita ini agama yang radikal, agama yang keras, agama yang suka memusuhi, agama yang suka menghina, agama yang suka menindas. Jangan sampai terkesan seperti itu ya. Rasulullah aja ya hidup satu atap dengan pamannya, walaupun mereka berbeda keyakinan dan berbeda tauhid, mereka saling menghormati, mereka saling menghargai, sekalipun dengan apalagi ya, sekalipun berbeda tauhid dan keyakinan, apalagi dengan orang lain ya. Ya itu kan Nabi Muhammad Bu ya. Sementara kita, oleh karenanya kita sebagai manusia, mari sama-sama belajar ya. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul kita ya. Kita mengikuti beliau ya. Segala jejak beliau kita sebagai pengikutnya harus ya sami'na wa ata'na, sesuai dengan sunnah-sunnah yang pernah dijalankannya. Oke, yang kedua, toleransi. Mengembangkan toleransi. Toleransi ini berasal dari kata tolerare. Ya. Tolerare, tasamuh artinya, tasamuh. Apa artinya sabar? Tasamuh, sabar. Apanya yang harus sabar? Sikapnya. Jadi toleransi itu artinya sikap sabar. Ya, kenapa harus kita bersabar? Karena ya di negara Indonesia masyarakatnya majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sikap sabar, harus bersabar. Ya, antara siapa? Antar umat beragama. Sikap sabar. Ya, membiarkan orang lain yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan kita, itu antar umat beragama, antar umat, bukan seagama. Ya, kalau seagama jelas anak-anakku ya. Antar umat beragama, Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, Islam dengan Katolik, Islam dengan Konghucu. Jadi ini sikap sabar membiarkan orang lain ya, mereka yang berbeda agama dengan kita ya. Jadi antar umat beragama. Pernah saya sampaikan juga ada seagama, ada antar umat agama, ada agama dengan pemerintah. Nah, sekarang antar umat beragama ya. Apalagi dengan seagama
Islam sama Islamnya. Harus kita mempunyai toleransi, sikap sabar membiarkan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan agama ya, berbeda keyakinan, agamanya sama-sama Islam, tapi keyakinannya beda, sesuai dengan madhabnya masing-masing. Kita harus bersabar, karena mereka mempunyai keyakinan seseorang tidak bisa ya dengan mudahnya dirubah oleh keyakinan orang lain. Keyakinan dalam beragama, sesama agama. Kalau ini antar umat beragama, seagama, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen. Jadi mohon kepada siswa-siswaku Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan, ya kita tahu jelas ya kalau siswa Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan ini semua Islam. Ya, tentulah ya harus dan wajib ya harus dan wajib mereka beragama Islam karena madrasah ya. Dan di dalam madrasah yang semua siswanya dan semua stakeholder yang ada di Sivitas Akademika Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan ini semuanya Islam, mereka tentunya ya ada perbedaan-perbedaan keyakinan di antara mereka sesuai dengan madhabnya masing-masing. Ya, jangan saling mengganggu, apalagi menghina, apalagi menghitam kambingkan, apalagi ya yang menimbulkan sebuah permusuhan, yang menimbulkan sebuah kebencian sehingga nanti melahirkan pada paham fanatik dan fanatisme ya beda lah. Ini yang harus ya kalian wujudkan ya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilainya nanti muncul, anak-anak, nilai-nilainya ini muncul ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, utamanya dengan agama lain, tapi bukan berarti dengan yang seagama ya tidak melakukan toleransi, tetap bertoleransi ya sehingga kehidupan ini bisa serasi, selaras, seimbang. Akhirnya hak dan kewajiban warga negara bisa berjalan sebanding lurus. Itu baru sila pertama anak-anakku yang terkandung nilai-nilai hak dan kewajiban dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, juga yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian yang ketiga, nilai sila Pancasila yang pertama, tidak memaksakan suatu agama ya, dan kepercayaan kepada orang lain. Orang yang sudah beragama tidak boleh kita paksakan untuk masuk ke agama kita. Sebaliknya juga, kita yang sudah beragama Islam, tidak boleh orang lain atau agama lain memaksakan kita untuk masuk ke agamanya. Ini hati-hati anak-anakku, sehingga kalian bisa hidup selaras dan seimbang dalam kehidupan bertetangga di masyarakat ya, karena perbedaan keyakinan, karena perbedaan agama. Ini harus menjalankan toleransi dalam arti seperti yang saya terangkan, bukan toleransi dalam urusan akidah, tapi toleransi ya sikap sabar sehingga tidak menimbulkan egoisme, fanatisme ya. Ego sama egoisme itu berbeda. Oke anak-anakku, ini baru sila pertama. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kalau kita kaitkan dengan hak dan kewajiban. Bagaimana substansi ya watak sila-sila Pancasila itu kalau kita kaitkan dengan Pancasila. Sila pertama sudah saya terangkan. Sekarang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini juga ada menempatkan hak setiap warga negara dan kedudukannya sama dalam hukum. Ya, jadi tidak ada diskriminasi
kepada setiap warga negara dalam bidang hukum. Ya, dalam bidang hukum, di mata hukum semua warga negara sama haknya. Ya, semuanya mendapat jaminan, semuanya mendapatkan perlindungan. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kami pernah mendengar atau melihat kasus, ternyata ya dalam bidang hukum ada suatu oknum atau kelompok atau personal ya merasa tidak dijamin ya kedudukannya sebagai warga negara atau tidak dilindungi. Nanti kalian bisa tanyakan dalam dialog Zoom ya anak-anakku. Ya, dengan kesepakatan ya bisa hadir semua. Ya, dengan kesepakatan minimal lebih dari separuh ya kalian bisa mengikuti pembelajaran online secara Zoom ya sekali-sekali. Kemudian kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua diantaranya apa saja kewajibannya. Nah, kalau tadi yang sila pertama haknya. Ya, misalnya memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat. Nah, karena pada dasarnya manusia itu sama ciptaan Tuhan. Di mata Allah Subhanahu wa taala manusia itu sama. Dalam ajaran agama kita dinyatakan yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Ya, ini yang terdapat di halaman 6 ya. Berikutnya mengakui persamaan derajat ya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua derajatnya manusia itu sama. Sama-sama punya hak. Baik yang kaya, miskin, kemudian masyarakat yang hidupnya di desa, di kota ya. Dalam sila kedua nilai-nilai adanya persamaan ini sama, termasuk hak dan kewajiban. Karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat majemuk, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang di sana terdiri dari masyarakat yang berbeda suku, beda keturunan, agama, ras, bahasa, ya, dan sebagainya, budaya. Nah, disinilah kita harus menghindari ya, tanpa membeda-bedakan. Harus menghindari tanpa membeda-bedakan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika lah yang dijadikan sebagai sebuah simbol perekat pemersatu bangsa Indonesia. Ya, sehingga walaupun kita berbeda suku, keturunan, agama, ras, budaya itu kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakatnya berbeda tentunya, di samping juga ekspresi hasil karyanya. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat antara suku yang satu dengan suku yang lain itu berbeda. Katakanlah Madura saja tentunya budayanya, kebiasaan-kebiasaannya berbeda dengan budaya atau kebiasaan-kebiasaannya orang Jawa. Ya, orang Jawa pun juga mungkin masih dibeda-bedakan. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah. Mereka punya budaya yang berbeda-beda, apalagi suku yang berada di luar Pulau Jawa. Ya, ini semuanya pasti ada negatif positifnya. Budaya mereka di Madura juga ada negatifnya, tapi juga banyak positifnya. Demikian pula di suku yang berasal dari suku lain ada negatifnya, tapi juga lebih banyak positifnya. Mari kita baca positifnya, jangan kita baca negatifnya saja ya. Oke, kita lanjutkan. Mengembangkan sikap saling mencintai. Jelas ini saling mencintai ya, apalagi bahwa pada dasarnya manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu diberikan oleh Allah sejak manusia itu lahir dan harus dicintai. Tidak boleh satupun, sekalipun itu orang tuanya sendiri yang mengandung, karena dalam rangka menjalankan sila kedua ini kita kemudian menyia-nyiakan ya anak yang dilahirkan tersebut ya. Sikap saling mencintai. Jadi di ajaran Pancasila itu sikap saling mencintai, apalagi di ajaran agama kita, agama Islam
Ya, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sudah diajarkan. Jadi bukan hanya baru-baru saja setelah ada perayaan Valentine Day tanggal 14 Februari. Tidak, anak-anakku ya. Kita sebagai manusia harus dan selalu saling mencintai, kasih mengasihi. Ya, ini yang disebut dengan tenggang rasa. Sesama manusia diawali dari saling mencintai, kemudian lahirlah tenggang rasa, dan juga ya tidak mengeluarkan egonya sehingga nanti bisa tidak sona-wona. Karena apa? Karena dasarnya saling mencintai. Kalau sudah dasarnya ini, insya Allah ya akan ada tenggang rasa, akan ada tindakan yang tidak semena-mena atau yang disebut dengan egoisme. Ego setiap manusia itu punya. Egoisme yang mungkin harus ada remote kontrolnya. Oke, anak-anakku, nilai dasar sila kedua yang keempat ya, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Seperti misalnya sekarang di era pandemi wabah COVID-19 ini, kita saling membantu satu dengan yang lain. Ya, dengan diadakannya bakti sosial, apalagi mungkin kehidupan ya perekonomian orang lain dengan kita tidak sama karena perbedaan status sosial yang diakibatkan ya dari wabah pandemi COVID-19 yang memang ini menjadi ujian kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia yang ada di Indonesia, namun juga ya manusia yang ada di seluruh dunia. Kita menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang terlantar yang mungkin sudah digarisbawahi dalam ajaran kita agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Ya anak-anak ya, ini paling dasar. Nah, jadi kalau meringankan sesama manusia, ingat kalau kita menolong orang lain dan meringankan beban orang lain, ini untuk bersama. Jadi untuk kebaikan bersama. Ya, tapi kalau ibadah sholat pahalanya, ya sholat puasa untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kegiatan-kegiatan nilai-nilai kemanusiaan itu ya dicatat khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah meringankan beban ya orang lain yang butuh bantuan dari kita, yang butuh uluran tangan dari kita. Ini nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua. Semuanya ini merupakan ajaran agama kita, anak-anakku, yaitu Islam. Ya, Islam, karena kita meyakini Islam itu yang paling baik, yang paling benar. Ya, jadi Pancasila pun tidak ada pertentangan sama sekali dengan ajaran Islam agama kita kalau kita betul-betul memahami maknanya. Nanti akan juga kami terangkan dan akan kami selipkan sedikit tentang nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, oke anak-anakku, untuk pertemuan online kali ini ya saya akhiri sampai di sini saja. Ya, saya harapkan kalian tetap semangat, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Yang terpenting adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan nanti bisa bertemu lagi dengan pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda tapi masih tetap KD yang sama. Marilah kita tutup bersama-sama proses pembelajaran online ini anak-anak dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.